Memang syuting unboxing ini juga ya, makan keringat juga nih ya. Tapi nggak apa-apa, pasti worth it ya. Gitulah ya. Nanti ada tulisannya di sini. Halo Muspeners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program kesayangan kalian, yaitu Unboxing Koleksi. Di episode kedua tahun 2022 ini, buat yang belum nonton episode pertamanya, silakan klik video di sini. Dan hari ini kita akan unboxing koleksi Museum Penerangan lagi, ya. Jadi menurut bocoran dari tim di belakang kamera, koleksi ini, kalau kemarin koleksinya kecil banget ya, cuman berukuran sekitar 9 cm. Kali ini kita bakal unboxing barang yang ukurannya berkali-kali lipat, alias besar banget gitu ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita ambil kotak unboxing kita. Let's go. Jadi bawa kotak ini aja udah kerasa nih beratnya ya. Berat banget. Jadi memang nggak bohong nih, tim kita memang sudah menyiapkan koleksi yang ukurannya besar banget. Oke, kalau gitu saya tidak sabar, kalian juga pasti nggak sabar. Kita langsung saja buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, luar biasa, beneran besar banget ini ya. Ini kita coba angkat nih ya. Bismillahirrahmanirrahim nih. Kita pegang bawahnya dulu biar aman. Ini dia barangnya. Letak depan sini ya, Spence ya. Oke. Kamu stay di sini dulu ya. Kita kembalikan dulu kotak ini. Memang syuting unboxing ini juga ya, makan keringat juga nih ya. Tapi nggak apa-apa, pasti worth it ya, karena barang-barang yang kita buka ini barang-barang yang luar biasa. Oke, di depan kita sudah ada radio Nirom. Radio ini merupakan cikal bakal perkembangan radio di Indonesia. Kalau gitu, aku mau langsung bacain aja caption dari Radio Nirom ini. Radio Nirom atau Netherlands Indies Radio Omroep Maats. Gitulah ya. Nanti ada tulisannya di sini. Nanti Muspeners coba bantu bacanya kayak gimana pelafalannya. Karena ini adalah radio yang memang dibawa oleh para penjajah Belanda. Jadi ini radio ini asli dari Belanda. Radio ini menyiarkan siaran-siaran berbahasa Belanda dan menjadi bukti generasi awal perkembangan radio serta stasiun radio di Indonesia. Sekitar tahun 1934, radio ini sudah tersebar di banyak kota-kota besar di Indonesia, Muspeners. Hingga ketika zaman pendudukan Jepang, perusahaan Nirom diambil alih oleh pemerintah Jepang, dan akhirnya ketika Indonesia merdeka, radio tersebut dinasionalisasikan menjadi Radio Republik Indonesia. Nah, jadi di depan kita ini merupakan radio yang menjadi cikal bakal stasiun radio pertama di Indonesia, yaitu Radio Republik Indonesia. Keren banget. Oke, sebelum kita lanjut ke sejarahnya, kita akan coba lihat dari segi koleksinya ini sendiri secara detail. Let's go. Oke, pertama, ini Muspeners, kalau kalian perhatikan dengan seksama, apalagi saya ini bisa megang ya. Jadi ini memang terbuat dari bahan kayu, ya.
kita sudah sangat jarang menemukan radio dengan bahan kayu seperti ini. Apalagi ini bagian yang paling saya favoritkan adalah bagian depannya ini. Jadi ini merupakan filter dari speaker yang ada di dalamnya. Dan ini terbuat dari kain anyaman, ya, luar biasa banget nih. Anyamannya seperti ini, bahkan motifnya pun bisa kita bilang cukup cantik ya. Cukup cantik gitu, nggak ngasal gitu dia bikin anyamannya nih. Ada motifnya gitu ya. Lalu ini ada aksen seperti ini, wah luar biasa banget nih. Kalau teman-teman misalkan bandingkan dengan radio-radio zaman sekarang gitu ya, itu rasanya filter dari speakernya tuh udah nggak kayak gini lagi. Nah, kita bisa bandingkan sama radio yang ini ya. Ini ada dua radio yang di zaman yang berbeda gitu. Nah, kalau ini kan speakernya, filternya aja bentuknya plastik gitu, sama kayak bodinya gitu ya. Tapi kalau dia ini masih berbahan kain dan anyaman seperti ini. Keren banget ya. Dan satu hal lagi yang bisa kita lihat dari sini, dia nggak ada tombol di depannya, tapi dia adanya knob seperti ini ya. Nah, knob seperti ini digunakan untuk mencari saluran ya. Lalu di sebelah sini juga ada knobnya. Nah, ini untuk membesarkan atau mengecilkan volume suaranya gitu, Muspeners. Oke, Muspeners, pasti kalian penasaran suaranya seperti apa sih? Memang koleksi yang kita punya ini sudah tidak berfungsi lagi, tapi kita akan cari di internet kira-kira radio Nirom ini suaranya seperti apa. Oke, kita cari bareng-bareng ya. Hier is de Nirom te Bandung. Wij gaan nu sluiten, luisteraars. Vaarwel tot betere tijd. Leven het vaderland, leven de koningin. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitsen bloed. Oke, jadi suaranya kayak gitu ya, Muspeners ya. Kira-kira menurut kalian suaranya beda jauh nggak ya dengan radio-radio yang kita punya sekarang? Silakan komen di bawah. Nah, Muspeners, radio Nirom ini sudah menggunakan tenaga listrik untuk menyalakannya ya. Dan radio ini memiliki tinggi 34 cm dengan panjang 48 cm dan lebar tuh ini ya. Nah, ini lebarnya 19 cm. Radio ini menggunakan gelombang shortwave atau SW pada sekitar 7.000 Hz hingga 10.000 Hz ya. Jadi kalau SW ini memang beda dengan AM atau FM ya. Jadi ini masih lebih, teknologinya masih lebih dulu daripada FM atau AM yang kita nikmati sekarang gitu. Sekarang kita akan kembali lagi ke sejarah dari radio Nirom ini. Seperti yang tadi saya bilang ya, radio ini dibawa langsung oleh para penjajah Belanda di sekitaran tahun 1930 gitu. Dan memang ketika penjajah Belanda datang, itu mereka sudah menyiapkan teknologinya dari Amsterdam sana. Jadi ketika sudah sampai di Indonesia, mereka sudah tinggal siaran aja gitu. Dan bahasa yang digunakan masih menggunakan bahasa Belanda. Radio Nirom ini sangat populer dibandingkan radio-radio kecil yang sudah ada di Indonesia pada masa itu. Pertanyaannya, kenapa radio Nirom ini bisa lebih populer dari radio-radio yang ada di Indonesia lainnya? Karena ada yang namanya pajak radio ya. Jadi para penjajah Belanda itu dia memberikan radio ini ke masyarakat Indonesia tidak secara gratis gitu ya. Setiap ada satu keluarga dikasih radio ini, mereka harus membayar pajak supaya bisa mendengarkan siaran-siaran dari radio Nirom ini terus gitu. Sehingga pajak yang diambil tadi itu dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan radio Nirom ini secara baik
gitu. Jadi perkembangannya cukup pesat gitu ya. Jadi keuntungannya itu dibelikan radio lagi, mungkin dijadikan radio seperti ini lagi, dibagikan lagi, ada keuntungan lagi, dibagikan lagi. Bahkan radio Nirom ini berhasil menguasai banyak kota-kota besar yang ada di Indonesia, seperti Batavia atau Jakarta, lalu ada Bandung, lalu ada Semarang, Solo, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, Tangerang, Depok, Bekasi, Malang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, dan masih banyak kota-kota besar lainnya. Jadi radio Nirom ini sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia pada masa itu. Setelah radio Nirom ini berkembang dengan pesat, bangsa Indonesia tidak hanya tinggal diam, Spanners ya. Kita tetap berjuang hingga akhirnya merebut kemerdekaan. Dan ada momen yang sangat penting ketika Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Presiden Soekarno, membacakan proklamasi di Jakarta. Itu nggak semua orang di seluruh Indonesia langsung tahu. Sehingga ada beberapa pejuang-pejuang kita ya yang akhirnya menyusup ke stasiun radio pada masa itu. Dan akhirnya mereka bisa menyiarkan suara Bapak Soekarno membacakan proklamasi melalui radio ke kota-kota besar di Indonesia. Sehingga kemerdekaan kita dapat terdengar dan akhirnya bangsa kita bisa merdeka hingga sekarang. Gitu Mas Penal. Jadi memang perkembangan radio ini bisa jadi sangat penting ya di dunia komunikasi ataupun bagi kemerdekaan Indonesia sendiri. Kalau sekarang sih rasanya kita sudah gampang dengerin radio ya. Udah di mobil bisa, di HP juga bisa gitu ya. Kita bisa dapat banyak informasi, bisa dengerin podcast dan lain-lainnya. Tapi dengan melihat sejarah koleksi seperti ini, semoga Muspenders bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi. Oke, itu dia sejarah dari radio Nirom. Radio-radio seperti ini bisa menyadarkan kita bahwa radio itu sudah eksis dari lama ya. Jadi radio-radio seperti ini tuh penting banget bagi dunia komunikasi di Indonesia, ataupun seperti tadi cerita yang sebelumnya ya, bahwa radio itu berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Semoga kalian mendapatkan inspirasi, mendapatkan nilai-nilai baiknya. Sampai jumpa di unboxing koleksi berikutnya. Like video ini jika kalian suka. Jika ada pertanyaan yang masih mengganjal, silakan ketik di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.